Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Semoga semuanya baik-baik saja dan selalu bahagia. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, negara kita masih berjuang untuk keluar dari jeratan pandemi COVID-19. Yuk kita tetap patuhi protokol kesehatan dan jaga kesehatan kita dan orang lain di sekitar kita, agar kita bisa masuk sekolah lagi dan tetap bertatap muka secara langsung. Anak-anak, bagi kalian yang belum kenal dengan saya, perkenalkan, nama saya adalah Syahda Umroh Mahfudhoh. Kalian bisa memanggil saya Bu Syahda atau Bu Ade. Saya di semester ini mengajar matematika untuk kelas 7A, 7B, 7C, dan 7D, serta ngajar prakarya untuk kelas 7F, 7G, dan 7H. Kali ini kita akan belajar tentang kerajinan serat bagian yang pertama. Yang akan kita pelajari adalah pengertian serat alam dan jenis dan karakteristik bahan serat. Langsung saja ya anak-anak, kita simak terus ya. Anak-anak, kalian pasti sudah tahu kalau negara kita, Indonesia, memiliki kekayaan alam yang berlimpah. Kekayaan alam ini menghasilkan banyak bahan alam yang dapat dimanfaatkan sebagai produk kerajinan. Kerajinan Indonesia telah dikenal luas ke mancanegara dengan bentuk yang sangat beragam dan selalu berkembang mengikuti kebutuhan dan perkembangan teknologi. Anak-anak, tahukah kamu apa itu bahan serat? Bahan serat adalah suatu jenis bahan berupa potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang yang utuh. Istilah serat sering dikaitkan dengan sayur-sayuran, buah-buahan, dan tekstil. Serat sebagai bahan baku tekstil adalah serat yang digunakan untuk aplikasi tekstil. Serat merupakan bahan baku yang digunakan untuk membuat benang dan kain. Anak-anak, berdasarkan sejarahnya, bahan serat alam sudah digunakan sejak 2640 sebelum Masehi. Bahan serat alam ini sudah digunakan oleh negara Cina, yaitu serat sutra. Selain itu, pada tahun 1540 sebelum Masehi, berdiri industri kapas di India. Dalam perkembangannya, negara-negara lain juga menggunakan bahan serat alam. Serat flax yang pertama kali digunakan di Swiss pada tahun 10.000 sebelum Masehi, serat wol yang digunakan orang di Mesopotamia pada tahun 1000 sebelum Masehi, hingga pada awal abad ke-20 mulai diperkenalkan serat buatan. Anak-anak, tahu nggak sih kalau bahan serat alam dapat digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu berasal dari tumbuhan, berasal dari hewan, dan berasal dari mineral. Dalam hal ini kita akan mempelajari serat yang berasal dari tumbuhan dan serat yang berasal dari hewan. Jenis dan karakteristik bahan serat yang pertama adalah serat dari tumbuhan. Serat dari tumbuhan dapat dilihat berdasarkan bagian-bagian tumbuhan. Diklasifikasikan menjadi 4, yaitu serat dari biji, serat dari batang, serat dari daun, dan serat dari buah. Yang pertama adalah serat dari biji. Serat dari biji merupakan beberapa biji yang memenuhi persyaratan untuk diolah sebagai bahan serat. Contohnya, biji dari pohon kapas dan kapuk. Selanjutnya, serat dari batang. Jenis batang yang menghasilkan serat dalam alam dapat berupa jenis batang pohon berkambium atau tidak berkambium. Contohnya pohon anggrek, melinjo atau ganemon, mahkota dewa, beringin, yonkori, flax, jute, rosella, hennep, rami, urena, konaf, dan sun. Selanjutnya adalah serat dari daun. Tumbuhan yang dapat diolah sebagai bahan serat dari daun tidaklah banyak. Contohnya yaitu serat daun mendong, daun nanas, daun pandan berduri, daun enceng gondok, daun abaka, daun sirsak, dan daun henequin.
Yang terakhir adalah serat dari buah. Buah yang dimanfaatkan sebagai bahan serat adalah kelapa. Buah kelapa memiliki sabut yang melapisi buah. Sabut tersebut banyak digunakan sebagai bahan serat. Nah, selanjutnya adalah serat dari hewan. Anak-anak tahu nggak sih kalau serat dari hewan banyak disukai oleh negara-negara Eropa karena teksturnya yang lembut dan halus serta menghangatkan. Bagian hewan yang dimanfaatkan seratnya adalah bulu. Bulu hewan yang paling banyak diolah sebagai bahan baku serat produksi tekstil diantaranya adalah stapel dan filamen. Yang pertama kita akan belajar tentang serat dari stapel. Stapel merupakan serat yang berbentuk rambut hewan yang disebut dengan wool. Contoh penghasil wool adalah alpaka, unta, kashmir, mohair, kelinci, dan vicuna. Selanjutnya adalah serat filamen. Filamen merupakan serat yang berbentuk jaringan. Contohnya adalah serat yang berasal dari larva ulat sutra yang digunakan untuk membentuk kepompong. Kepompong inilah yang merupakan serat lalu dipintal menjadi benang. Nah, anak-anak, begitulah penjelasan tentang kerajinan serat bagian pertama. Sebelum kita akhiri, kita ulangi yuk apa saja yang sudah kita pelajari. Kita tadi sudah belajar tentang bahan serat, yaitu suatu jenis bahan berupa potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang yang utuh. Selanjutnya, bahan serat alam dapat digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu berasal dari tumbuhan, hewan, dan mineral. Serat dari tumbuhan dapat diklasifikasikan berdasarkan bagian-bagian tumbuhan, yaitu serat dari biji, serat dari batang, serat dari daun, dan serat dari buah. Sedangkan serat dari hewan digolongkan menjadi 2, yaitu serat dari stapel dan serat dari filamen. Oke anak-anak, itulah tadi pembelajaran kita tentang kerajinan serat. Kita ketemu lagi di pembelajaran minggu depan ya, yaitu kerajinan serat untuk bagian yang kedua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.